Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprastio, NIM saya itu 1901 2020 1028. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang modulasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu MK Sistem Telekomunikasi. Di sini materi yang saya akan bawakan itu ada dua. Yang pertama itu ada modulasi, dan satu lagi itu ada multiplexing. Untuk materinya langsung aja kita bahas. Dari step pertama itu ada penjelasan atau definisi apa itu modulasi. Modulasi merupakan suatu proses yang dimana informasi baik berupa sinyal audio, video ataupun data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan. Secara garis besar, modulasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem modulasi analog dan sistem modulasi digital. Sistem komunikasi dengan modulasi analog adalah sebuah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time signal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang telah terdefinisikan. Prinsip dasar dari modulasi. Modulasi dilakukan pada pengirim. Alatnya disebut dengan sebuah modulator. Seperti pada gambar di sini, modulator. Sedangkan pada penerima dilakukan demodulasi atau demodulation, yaitu mengambil kembali informasi dari sebuah gelombang termodulasi yang alatnya biasa disebut dengan demodulator. Demodulasi disebut juga deteksi atau detection. Pada transmisi duplex, gabungan modulator demodulator bisa disingkat modem. Parameter yang dapat diubah adalah amplitudo atau amplitude, frekuensi dan satu lagi yaitu fasa. Jenis-jenis modulasi yang pertama itu adalah modulasi analog dan modulasi digital. Untuk modulasi analog terbagi menjadi tiga, yaitu modulasi amplitudo, frekuensi, dan fasa. Untuk digital, amplitudo shift keying atau ASK, kedua frekuensi shift keying atau PSK, ketiga fasa shift keying atau PSK, quadrature amplitude modulation QAM. Modulasi analog. Dalam membahas modulasi analog, yang perlu diketahui adalah adanya suatu teori, yaitu modulation theorem, yang juga dikenal dengan sebutan frekuensi translation. Modulasi analog untuk prosesnya dengan menggunakan sinyal analog, outputnya berupa sinyal analog. Amplitudo modulasi AM, frekuensi modulasi FM, fasa modulasi PM. Modulasi analog. Bandwidth dari sinyal termodulasi adalah FC ditambah FM dikurang FC dikurang FM sama dengan 2 FM, di mana FC adalah frekuensi carrier dan FM adalah frekuensi sinyal permodulasi message. Pada modulasi amplitudo, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi dapat mengubah amplitudo sinyal pembawa. Besarnya amplitudo sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan sebuah amplitudo sinyal permodulasi. Modulasi frekuensi. Pada modulasi frekuensi, sinyal permodulasi atau sinyal informasi mengubah frekuensi sinyal pembawa. Besarnya frekuensi sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal permodulasi. Selanjutnya, modulasi fasa. Pada modulasi fasa, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi mengubah fasa sinyal pembawa. Besarnya fasa sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal permodulasi. Untuk diagramnya, modulasi analog itu yang pertama ada sinyal pemodulasi. Untuk barisnya itu seperti gelombangnya itu berjarak atau sedikit. Untuk yang termodulasi berdempet-dempet dan barisnya itu sama, untuk tinggi dan rendahnya itu sama. Untuk modulasi amplitudo itu berubah-ubah, sehingga untuk ketinggiannya berubah dan kerendahannya berubah juga. Untuk kerenggangannya juga berubah.
Modulasi sinyal digital. Modulasi sinyal digital dengan gelombang pembawa analog akan meningkatkan sinyal to noise ratio (SNR). Jika dibandingkan dengan modulasi analog, modulasi gelombang pembawa sinyal digital merupakan penggeseran kunci. Karena hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai diskrit dalam parameter gelombang pembawa. Untuk selanjutnya, perbedaan sistem modulasi digital. Ada 3 macam perbedaan sistem modulasi digital, yaitu yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. Itu merupakan pengiriman sinyal melalui penggeseran amplitudo. Yang kedua, frekuensi shift keying atau PSK, yaitu pengiriman sinyal yang melalui pergeseran sebuah frekuensi. Untuk yang ketiga, fase shift keying atau PSK, itu pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran fase. Untuk grafik-grafiknya dapat dideklarasikan seperti pada gambar yang terlihat di sini. Untuk NRZ itu seperti hanya berbentuk diagram garis naik, datar hingga turun, baru datar lagi, naik, dan seterusnya. Untuk yang ASK itu gelombang-gelombang dan barisnya itu terputus, lalu sambung lagi, lalu ada lagi, seperti itu. Untuk PSK itu gelombangnya itu untuk barisnya itu berdempet-dempet dan juga ada yang berenggang-enggang. Untuk PSK garisnya itu sama, untuk barisnya juga jaraknya itu sama hingga akhir. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu multiplexing. Definisi dari multiplexing. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Proses ini biasa juga disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Penggunaan multiplexing. Penggunaan multiplexing ini contohnya dari penggunaan FDM, ada pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, ide dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran pelanggan digital yang dikenal dengan modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan dari multiplexing. Dari keunggulannya, FDM tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM atau lebih praktis. Kekurangannya itu yang pertama, adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Yang kedua, penguat tenaga power amplifier. Di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik non-linear atau penguat linear lebih kompleks untuk dibuat, dan amplifikasi on-linear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Slide selanjutnya itu tentang perbedaan dari frekuensi multiplexing proses dengan FDM demultiplexing proses. Untuk yang FDM multiplexing proses itu dari mulai komputer hingga ke diagram keluarannya, yaitu kalau dari FDM demultiplexing itu kebalikannya, yaitu dari proses grafiknya itu yang didapat, lalu di demultiplexing ini terdapat sebuah pemfilteran terlebih dahulu, baru proses hingga ke komputernya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.